Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Mas Ju ya. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menanam buah melon dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe di bawah ya, yang baru gabung. Yang sudah gabung, terima kasih sudah menonton video saya. Trik yang pertama yaitu pilih benih yang bagus atau sesuai dengan tanah di daerah kalian masing-masing, yaitu benih yang nantinya akan tahan virus. Supaya apa? Supaya bibit melon tidak akan kena virus kuning ya. Jadi itulah trik yang pertama. Jadi supaya bibit melon yang kalian tanam nanti saat tumbuh tidak terkena virus kuning. Trik yang kedua yaitu tanah harus gembur dan dikasih pupuk dasar. Jadi sebelum kalian menanam bibit melon tersebut, kalian harus memberinya pupuk dasar. Jadi setelah kalian membuat gulutan, kalian harus memberinya pupuk dasar dengan pupuk kimia yang menurut kalian itu yang terbaik ya, yang cocok buat tanah kalian. Jadi kalian harus tahu karakter tanah kalian kekurangan apa, pupuk yang bagaimana. Nah, silahkan kasih pupuk dasar. Lalu pupuk dasar yang kedua yaitu seminggu setelah pupuk dasar yang pertama. Tapi harus menggunakan pupuk dasar yang kedua ini dengan pupuk organik atau pupuk kandang. Dosisnya 2 kali lebih banyak dari pupuk kimia. Dan trik yang ketiga adalah kalian harus pasang plastik musla. Kenapa harus pasang plastik musla? Supaya tanah awet lembab ya kawan-kawan. Jadi tanah itu lembab terus ya, dan bisa mengusir hama yang sembunyi di bawah daun. Kenapa saya katakan bisa mengusir hama yang di bawah daun? Karena pemasangan plastik musla ini harus plastik musla yang hitam perak ya. Jadi yang hitam itu ditaruh di bawah, lalu yang perak itu di atas. Nantinya plastik ini jika terkena sinar matahari, dia akan memantulkan cahaya ke atas. Otomatis hama atau penyakit yang di bawah daun akan kabur karena silau oleh plastik musla tersebut. Dan trik yang keempat kawan-kawan yaitu pemasangan tajar. Pemasangan tajar atau lanjaran ini sangat penting untuk budidaya buah melon ya. Karena apa? Karena supaya buah melon itu bisa ngenet dengan merata ya. Jadi netnya itu merata. Jadi lanjaran ini untuk menggantungkan buah melon supaya buah melon itu tidak mengenai tanah atau menempel di bawah tanah atau plastik musla. Intinya buah melon itu harus menggantung. Itu untuk mendapatkan net yang merata ya kawan-kawan. Trik yang kelima yaitu pemangkasan tunas air supaya buah seragam besar. Maksudnya trik yang kelima ini kita harus memangkas tunas air itu mulai dari daun pertama sampai daun ke-9. Jadi daun yang pertama sampai daun yang ke-9 kita harus buang.
jangan kita buahkan. Nanti setelah yang ke-9 ini atau yang ke-9 ke atas itu bisa kita buahkan ya. Jadi agar supaya buahnya itu besarnya merata atau seragam ya. Dan trik yang ke-6 yaitu bahan aktif insektisida harus di rolling supaya hama tidak kebal. Nah, begini kawan-kawan. Trik yang ke-6 ini yaitu kita harus menggunakan bahan insektisida itu jangan satu merek ya. Jadi kita gunakan jangan satu merek. Jadi misalkan contohnya hari ini kita menggunakan merek A. Jadi 3 hari sekali kita harus lakukan penyemprotan itu dengan bahan yang lain. Bahan yang lain maksudnya merek yang lain, jangan satu merek. Mereknya itu harus berbeda-beda. Jadi kita harus melakukan penyemprotan 3 hari sekali itu dengan bahan insektisida yang berbeda, yaitu dengan kata lain di rolling ya, supaya hama tidak kebal terhadap insektisida tersebut ya kawan-kawan. Jadi hama tidak kebal. Terus trik yang ke-7 yaitu cara pemupukannya itu harus diatur dosisnya ya kawan-kawan. Jadi pemupukan susulan ini harus diatur sesuai dosisnya, yaitu pada saat tanaman masih kecil sesuaikan dosis yaitu sedikit ya. Jadi kalau tanaman agak besar pupuknya itu juga agak banyak. Jadi bertahap, mulai dari kecil pupuknya sedikit, terus agak banyak sampai banyak ya. Terus trik yang ke-8 yaitu pengairan. Pengairan yang dimaksud yaitu menyiram tanaman tersebut ya kawan-kawan. Jadi pengairan ini kalau bisa lakukan pada sore hari. Kenapa saya mengatakan pada sore hari? Karena tanaman itu kalau pagi sampai siang itu menyerap nutrisi itu dari daunnya. Tapi kalau pada waktu malam hari itu menyerapnya dari akar. Jadi lebih baik saat pengairan atau penyiraman itu dilakukan pada sore hari ya kawan-kawan, agar hasil penanaman bisa maksimal. Jadi seperti itu trik yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi buah itu nantinya akan besar. Jadi satu buah bisa mencapai 3 kilo, minimal itu 2 kilo, dan semuanya masuk A. Kalau di daerah saya A semuanya. Jadi yang B itu sangat jarang, bahkan nggak ada, bisa dibilang nggak ada, karena buahnya merata, seragam, besar semua, hasilnya maksimal. Ya itulah kawan-kawan yang bisa saya bagikan pengalaman saya kepada kalian kawan-kawan tani semuanya. Tonton terus video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.